Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Rabbul Alamin. Syukur alhamdulillah selalu kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, zat yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan dengan sebab limpahan rahmat nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, termasuk mempelajari kaidah ilmu nahwu. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita usahakan ini Allah Rabbul Alamin jadikan sebagai sebaik-baik perbekalan untuk kita pada saatnya nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga berharap memohon kepadanya, semoga dengan apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua tambahan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah bermanfaat untuk diri kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami ya Rabb, ya Rahman, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami. Tambahkan ya Allah untuk kami ilmu. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari doa yang tidak Engkau kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan curahan rahmat keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas salah satu dari bentuk-bentuk isim mu'rab yang i'rabnya marfu', yang i'rabnya mansub, dan yang i'rabnya apa? Majrur. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang alamatu raf'il ismi, ya, alamatu raf'il ismi. Begitu pula kita telah membahasnya, yaitu apa? 3 bentuk dari apa? Ya, tanda-tanda rafa'nya apa? Isim. Yang sudah kita pelajari dari alamatu raf'il ismi, yang artinya adalah tanda-tanda isim yang di-i'rab apa? Marfu'. Yang pertama, pemirsa, yang harus kita perhatikan adalah dengan tanda apa? Dhammah, ataupun apa? Dengan tanda dhammatain.
ya, dhamma ataupun dengan apa? Dhammatin. Jadi tanda-tanda isim di i'rab apa? Marfu atau rafa'nya apa di isim. Tanda yang pertama adalah dhamma atau dhammatain. Dhamma ataupun dhammatain ini pemirsa, mengapa saya sebutkan ada dhammah, ada juga dhammatain? Ingat, dhammah sekali lagi ya, secara umum untuk isim yang berawalan dengan apa? Alif lam. Yang apa? Berawalan dengan alif lam. Sedangkan untuk apa? Dhammatain adalah untuk isim yang tidak berawalan dengan apa? Dengan alif lam. Ya, seperti contoh pada bentuk isim apa? Mufrad. Pada bentuk isim jamak muannas salim. Pada bentuk isim jamak taksir. Karena isim itu ya di i'rab rafa dengan tanda dhammah dhammatain seperti yang telah kita pelajari, meliputi yang pertama adalah apa kemarin ya, yaitu apa? Ismul mufrad. Ismul mufradi ya. Ismul mufradi yaitu kata ya, benda dan yang semisalnya yang menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Ya, yang menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Baik jenisnya dia apa? Mudzakkar ataupun dia jenisnya apa? Muannats. Ya, mudzakkarun laki-laki ataupun muannatsun perempuan. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mendapati isim yang menunjukkan bilangan tunggal, dari mana kita tahu isim itu menunjukkan bilangan tunggal? Kemarin telah kita bahas, bila isim tersebut ya secara umum tidak berakhiran dengan ani, aini, una, ina, dan at. Ya. Jadi ketika kita mendapati kata benda dan yang semisalnya, dan kata benda tersebut tidak berakhiran dengan ani, aini, una, ina, dan at, maka secara umum kita katakan isim tersebut adalah apa? Mufrad, yaitu kata yang menunjukkan apa? Bilangan tunggal. Nah, isim mufrad ketika dia apa? I'rabnya rafa ataupun i'rabnya apa? Marfu, maka dipastikan tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah ataupun dhammatain. Ingat tadi sudah dijelaskan, dhammah secara umum untuk yang berawalan dengan alif lam. Ya, contoh misalnya, misal. Ya, misal contoh ya, misal kata apa? Al-kitabu. Ya. Al-kitabu. Al-kitabu di sini pemirsa, ya. Kita tidak membaca al-kitabun. Mengapa? Karena dia berawalan dengan alif lam. Ya. Berawalan dengan apa? Alif lam, maka kita baca dengan apa? Al-kitabu. Begitu pula dengan tanda dhammatain. Tadi telah dijelaskan dhammatain untuk ya isim yang apa? Tidak berawalan dengan alif lam. Ya, secara umum untuk isim yang apa? Tidak berawalan dengan alif lam. Contoh misalnya kata na'am. Kitabun. Apa? Kitabun. Kita tidak boleh membaca apa? Kitabu. Kita tidak boleh membaca apa? Qalamu. Kita tidak boleh membaca apa? Yadu, sabburatu, dan seterusnya. Mengapa? Karena kata tersebut tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Jadi, ketika pemirsa mendapati kata yang menunjukkan bilangan tunggal, baik dia berjenis mudzakkar seperti al-kitabu, kitabun, ataupun isim yang menunjukkan bilangan tunggal berjenis apa? Muannats, perempuan, seperti kata apa? Na'am, al-haqibah. Na'am, al-haqibatu. Na'am, al-haqibatu. Ya,
Di sini ya marfu'nya dengan apa? Dhammah. Ya, al-kitabu marfu'nya dengan dhammah. Al-haqibatu marfu'nya dengan dhammah. Al-kitabu kitab tersebut. Al-haqibatu tas tersebut. Ketika al-nya dihilangkan, maka kita baca apa? Naam. Haqibatun. Naam, haqibatun. Ingat, tandanya dengan apa? Dhammatain. Ya. Jadi sekali lagi alamatu raf'il ismi yang pertama yaitu dengan apa? Dhammah ataupun dhammatain. Tanda tersebut berlaku untuk apa? Isim mufrad. Itu yang pertama, ya, isim mufrad. Yang kedua, pemirsa, tanda tersebut berlaku untuk apa? Naam, yaitu jama' muannas salim. Jam'ul naam muannatsis salim. Naam. Jam'ul muannatsis salim. Ya. Yaitu kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis perempuan dan dia selamat. Dan kita bisa mengatakan isim tersebut adalah jama' muannas salim bila isim tersebut berakhiran dengan apa? At. Bila isim tersebut berakhiran dengan apa? At. Naam. Ya, kemarin telah kita bahas at, yaitu fathah, alif yang tegak dan ta yang terbuka. Ya. Maka ketika kita mendapati kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis perempuan dan dia selamat dengan tanda dia berakhiran dengan at, lalu i'rab dia, kedudukan dia apa? Ya, marfu ataupun rafa, maka pastikan tandanya dengan dhammah ataupun dengan dhammatain. Ingat, dhammah berlaku secara umum untuk yang berawalan dengan alif lam. Dhammatain berlaku untuk isim yang apa? Tidak berawalan dengan alif lam. Perhatikan contohnya. Perhatikan. Misal. Ya. Misal. Contohnya kata apa? Al-muslimatu. 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 Ini adalah bentuk jamak muannas salim, pemirsa. Kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis perempuan dan dia selamat. Dari mana kita tahu al-muslimat di sini adalah jamak muannas salim? Ingat, dia berakhiran dengan apa? At. Dia berakhiran dengan apa? At. Ya, fathah, alif tegak dan ta yang apa? Terbuka. Karena ta dalam bahasa Arab ada yang terbuka dan ada yang apa? Melingkar. Ada ta mabsutah, maftuhah, ada pula apa? Ta marbutah. Ya, ta marbutah. Jadi al-muslimatu ketika marfu tandanya dengan apa? Dhammah. Mengapa? Karena dia berawalan dengan apa? Alif lam. Kalau alnya ini saya hilangkan, maka dia berubah menjadi apa? Perhatikan baik-baik. Naam. Muslimatun. Naam. Ya, muslimatun. Maka dhammah ataupun dhammatain berlaku. Yang pertama adalah untuk apa? Untuk isim mufrad, baik jenisnya mudzakkar seperti contoh ini ataupun jenisnya muannas seperti contoh ini. Al-kitab, sebuah kitab tersebut. Al-haqibah, ya, tas tersebut. Gitu ya. Dia masing-masing menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Yang ini berjenis mudzakkar, sedangkan al-haqibah, haqibatun menunjukkan jenis muannas karena ada ta marbutahnya. Ada ta apa? Marbutahnya, ta melingkar. Yang kedua, tanda dhammah atau dhammatain digunakan untuk apa kemarin? Jamak muannas salim, yaitu kata benda dan yang semisalnya yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis perempuan dan dia selamat. Mengapa dia dikatakan jamak muannas salim? Karena berakhiran dengan apa? At. Fathah, alif dan ta terbuka. Contohnya apa? Al-muslimatu. Ada alnya, maka dia tanda marfu'nya dengan dhammah. Muslimatun tidak berawalan dengan al, maka tanda marfu'nya dengan apa? Dhammatain. Kemudian yang terakhir, ya pemirsa, yang ketiga. Ya, yang ketiga
adalah ketika isim tersebut berbentuk apa? Jam'ut taksir, ya, jam'ut taksir. Jam'ut taksiri. Ya, jam'ut taksiri. Apa jam'ut taksir itu? Yaitu kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia tidak beraturan. Ya, kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia tidak beraturan. Maksud tidak beraturan di sini adalah tidak memiliki ciri khusus. Karena untuk mendapati jamak taksir, kita harus punya hafalan. Itu yang pertama. Jika kita tidak memiliki hafalan, maka kita harus apa? Mau melihat ke dalam kamus. Dan kemarin telah disebutkan bahwa ya, bentuk jamak taksir di dalam kamus, salah satunya yang disusun oleh Profesor Dr. ya, Mahmud Yunus, yaitu apa? Terletak setelah huruf jim. Baik jim yang ditulis seperti ini ataupun jim yang ditulis seperti ini. Contoh misalnya kata kitabun. Nah, kata apa? Kitabun. Kita artikan apa? Sebuah kitab. Nah, di sana disebutkan seperti ini ataupun disebutkan seperti ini. Kemudian di sana ada apa? Kata na'am. Perhatikan baik-baik. Kutubun. Maka kita bisa apa? Ya, mengetahui kata sebelum huruf jim itu adalah bentuknya apa? Mufrad. Ya, mufradun artinya apa? Tunggal. Sedangkan kata setelah huruf jim adalah apa? Bentuk jamak taksir. Bentuk apa? Jamak taksir. Apa artinya jamak taksir? Yaitu kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia tidak memiliki aturan, tidak memiliki ciri khusus. Ya kan? Kita bisa mengetahuinya dengan kita memiliki hafalan. Kita bisa mengetahuinya dengan kita melihat apa? Melihat kamus. Maka kutubun kita artikan tidak lagi sebuah kitab, tapi apa? Beberapa kitab. Itu tentang jamak taksir. Kembali kepada apa? Alamatu raf'il ismi, yaitu dhammah ataupun dhammatain. Selain dimiliki pada mufrad, selain dipunyai pada jamak muannats salim, juga dimiliki pada jamak taksir. Dan perlu diingat pemirsa bahwa jamak taksir di sini ya memiliki apa? 2 bentuk, 2 istilah. Ya. Ada yang jamak taksir yang menunjukkan arti manusia, lil aqili gitu ya. Lil aqili. Ada jamak taksir yang menunjukkan arti selain manusia. Ya, li ghairil aqili. Ya. Li ghairil aqili. Ya, menunjukkan arti selain manusia. Contoh jamak taksir lil aqil yang menunjukkan arti manusia, contohnya apa? Misalnya kata waladun. Waladun. Ya, bentuk jamaknya adalah apa? Naam. Aulad. Naam. Aulad. Ya. Maka waladun artinya seorang anak laki-laki, bentuk mufrad. Aulad ya adalah apa? Beberapa anak laki-laki. Aulad tidak sama dengan apa tadi? Kutubun. Meskipun sama-sama dia adalah berbentuk jamak taksir. Maka aulad masuknya ke lil aqili. Lil aqil yaitu apa? Jamak yang tidak beraturan yang menunjukkan arti manusia. Jam'ut taksir lil aqil. Contohnya apa? Aulad. Ya, contohnya apa? Aba. Contohnya apa? Asatid. Contohnya apa? Rijal, ya kan? Beberapa bapak, ya kan? Beberapa guru, ya, beberapa laki-laki dewasa. Nah, aulad artinya adalah beberapa anak laki-laki. Ini kita masukkan ke dalam apa? Jamak taksir lil aqil. Lil aqil menunjukkan arti manusia. Beda dengan apa? Kitabun jamaknya adalah kutubun. Kutubun artinya tidak sama dengan apa? Auladun.
kutubun menunjukkan arti selain manusia, maka kutubun kita katakan apa? Jamak taksir li ghairil aqil. Ya. Qalamun sebuah pena. Beberapa pena aqlam. Maka aqlam ya, aqlam qalamun gitu ya. Contohnya qalamun jamak taksirnya apa? Naam, aqlam. Ya. Aqlam. Naam. Artinya apa? Beberapa pena. Maka beberapa pena, beberapa buku masuk ke dalam jamak taksir li ghairil aqil, yang menunjukkan arti selain dari manusia. Nah, bila pemirsa mendapati bentuk jamak taksir, yaitu kata yang berbilang lebih dari 2 dan dia tidak beraturan karena tidak memiliki ciri yang khusus, maka ingat pemirsa, ketika dia marfu, tanda rofaknya dengan apa? Dhammah ataupun dhammatain. Contoh, perhatikan tadi, ya. Kutubun. Kutubun di sini tandanya dengan apa? Dhammatain. Artinya beberapa kitab. Tapi ketika saya beri awalan dengan al, saya beri awalan dengan apa? Al, maka dia berubah menjadi apa? Perhatikan pemirsa. Nah, al-kutubu. Perhatikan. Al-kutubu. Ya, al-kutubu. Ya. Jadi kutubun, ya, beberapa kitab. Al-kutubu di sini apa? Karena berawalan dengan alif lam, maka tidak lagi menggunakan apa? Dhammatain sebagaimana apa? Kutubun, tapi dia menggunakan apa? Dhammah biasa. Al-kutubu, beberapa kitab tersebut. Sama halnya dengan apa? Auladun. Ya, auladun. Nah, dia apa? Berakhiran dengan apa? Dhammatain. Mengapa? Karena dia tidak berawalan dengan alif lam. Tapi ketika telah berawalan dengan al, maka al-auladu. Apa? Al-na'am. Al gitu ya. Al-auladu. Al-auladu. Perhatikan di sini perubahannya. Jadi auladun, beberapa anak laki-laki, bentuknya umum. Al-auladu, beberapa anak laki-laki tersebut, bentuknya khusus. Jadi dhammah bila berawalan dengan al, dhammatain bila tidak berawalan dengan alif lam. Ini kaidah secara umum. Begitu pula dengan qalamun, aqlamun. Aqlamun ya, karena apa? Dia tidak berawalan dengan alif lam. Tapi ketika telah diberikan awalan alif lam, maka menjadi al-aqlamu. Al-aqlamu. Ini yang harus pemirsa apa? Pahami bersama. Jadi dhammah dhammatain ya pada marfu digunakan untuk apa tadi? Yang pertama mufrad, kata yang menunjukkan bilangan tunggal. Yang kedua apa? Jamak muannats salim, kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis perempuan dan dia selamat. Cirinya bagaimana? Berakhiran dengan at. Yang terakhir yaitu jamak taksir. Ya, kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia tidak beraturan. Baik jamak taksir yang menunjukkan arti manusia lil aqili, ataupun jamak taksir yang menunjukkan arti selain manusia li ghairil aqili. Maka pastikan ketika masing-masing dari kata tersebut kedudukannya marfu, i'rabnya rafa, pastikan dengan dhammah ataupun apa? Dhammatin. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan baik dan benar. Ya, semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan baik dan benar. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Alamatu nasbil ismi. Nah, kita ganti ya. Kalau rafa marfu, sekarang apa? Alamatu na'am. Ya. Nasbil ismi, ya, nasbil ismi. Maka kita akan hapus ya, semuanya sudah bisa dilihat penjelasannya, contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke i'rab perubahan yang kedua dari isim, yaitu apa? Alamatu nasbil ismi. Tanda-tanda ya nasabnya apa? Isim. Kita hapus terlebih dahulu, pemirsa.
Yang pertama seperti yang kemarin telah kita pelajari, yaitu ya, bentuk mufrad. Bentuk isim mufrad. Jadi ketika pemirsa mendapati ya, kata yang menunjukkan bilangan mufrad. Nah, ismul mufradi. Ya, kata yang menunjukkan bilangan tunggal. Baik dia berjenis pemirsa, mudzakkar ataupun dia berjenis muannas, laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi kita akan mempelajari poin yang kedua adalah alamatun nasbil ismi. Tanda-tanda nasabnya isim. Ya, jadi ada tanda-tanda rofaknya isim yang tadi sudah kita bahas. Sekarang tanda-tanda nasabnya isim. Ya, kita tahu bahwa ya, kata itu dikatakan mansub secara umum bila dia dengan fathah ataupun fathatain. Perhatikan. Jadi tanda ya nasabnya isim ya seperti yang telah kita pelajari, yang pertama adalah fathah ataupun fathatain. Ingat pemirsa, fathah ataupun fathatain ini digunakan yang pertama yaitu pada ismul mufrad. Ismul mufrad. Kata yang menunjukkan bilangan tunggal, baik dia berjenis mudzakkar ataupun dia berjenis muannats. Salah satu contoh misalnya kata masjidan. Dan ingat, fathah di sini digunakan secara umum untuk yang berawalan alif lam, sedangkan fathatain di sini secara umum digunakan untuk yang tidak berawalan alif lam. Fathah ataupun fathatain. Contohnya kata ya, misal, misal contoh ya, kata al-masjidu. Ya, al-masjidah. Ya, al-masjidah. Dan perlu diingat pemirsa bahwa suatu kata mengalami perubahan dari dhammah ke fathah pasti ada sebabnya, Insya Allah nanti akan kita bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, apa saja isim-isim yang di i'rab mansub, apa saja isim-isim yang di i'rab marfu, begitu pula majrur. Ya, kita sekarang baru mempelajari tandanya. Jadi, alamatun nasbil ismi, tanda-tanda nasabnya isim yang pertama adalah fathah atau fathatain. Fathah digunakan untuk isim yang berawalan dengan alif lam, sedangkan fathatain digunakan untuk isim yang tidak berawalan dengan alif lam. Perhatikan contoh al-masjidah. Mengapa tidak saya baca al-masjidan dengan fathatain? Karena dia berawalan dengan dengan alif lam. Ketika alnya dihilangkan, maka dia berubah menjadi seperti ini pemirsa. Masjidan. Perhatikan di sini perubahannya. Jadi masjidan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa di sini ditambahkan alif? Ada sedikit kaidah yang harus pemirsa pahami. Jika kita mendapati huruf hijaiyah, huruf hijaiyah yang terdiri dari 28 huruf. Kemudian huruf hijaiyah itu disematkan padanya tanda fathatain. Tanda fathatain, double fathah. Maka mensyaratkan huruf hijaiyah itu harus ditambahkan alif sesudahnya. Ditambahkan alif sesudahnya. Kecuali pada huruf hamzah. Huruf hamzah dan huruf ta marbutoh. Ta marbutoh. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Ya. Jadi ketika pemirsa mendapati salah satu dari huruf hijaiyah yang berjumlah berapa? 28 dari alif sampai ya. Kemudian huruf hijaiyah tersebut ditempatkan padanya, disematkan padanya tanda fathatain. Ingat, fathatain. Maka pastikan sesudah huruf itu harus ditambahkan dengan alif. Dikecualikan pada huruf hamzah dan ta yang melingkar.
Ya, berarti apa? Dua huruf ini, ya, dua huruf ini ketika pemirsa berikan padanya apa? Fathah, maka tidak usah kita tambahkan apa? Alif. Contoh misalnya kata ma'an. Nah, ma'an. Tidak usah kita tambahkan apa? Alif. Ya. Atau contoh misalnya kata apa? Sabburatan misalnya. Sabburatan, ya, sabburatan. Tidak usah kita tambahkan apa? Alif. Jika kita tambahkan alif sesudahnya salah. Nah, selain dari dua huruf ini, pemirsa, selain dari dua huruf ini, maka mensyaratkan padanya ditambahkan apa? Alif. Seperti apa tadi? Al-masjidu. Setelah alnya dihilangkan dan dia apa? Ya, nasab, maka apa? Masjidan. Ketika pemirsa tulis dengan tanpa alif, maka ini penulisan yang keliru, penulisan yang salah. Mengapa? Tadi ada kaidah, jika didapati salah satu dari huruf hijaiyah kemudian disematkan padanya fathatain, maka mensyaratkan harus ditambahkan sesudahnya apa? Alif. Dikecualikan pada dua huruf, yaitu huruf apa? Hamzah dan huruf apa? Tak yang melingkar, tak marbutoh. Ya, maka yang benar adalah masjidan. Harus kita tambahkan apa? Harus kita tambahkan alif. Ini ilmu yang lain yang juga harus pemirsa apa? Pahami dengan baik dan benar. Nah, ya. Jadi sekali lagi, tanda nasab isim yang berbentuk fathah ataupun fathatain yang pertama digunakan pada apa? Ismul mufrad, yaitu kata yang menunjukkan bilangan tunggal, baik dia berjenis laki-laki ataupun perempuan. Kita bisa mengetahui kata tersebut menunjukkan bilangan tunggal, tidak bosan-bosan untuk saya ulang, bila secara umum kata tersebut tidak berakhiran dengan ani, aini, rumusnya musanna, una, ina, rumusnya jamak mudzakkar salim, dan at, rumusnya apa? Jamak muannas salim. Ya. Jadi ani, aini milik kata yang berbilang dualis. Una, ina milik kata yang berbilang apa? Lebih dari dua, dan dia berjenis laki-laki selamat, jamak mudzakkar salim. Yang terakhir at milik jamak muannas salim, kata yang menunjukkan bilangan lebih dari dua, berjenis perempuan dan dia selamat. Jadi itu mufrad, yaitu bila secara umum kata tersebut tidak berakhiran dengan salah satu dari 5 tadi, ani, aini, una, ina, dan at. Maka al-masjida masjidan. Ya, dia bentuknya mufrad, ya, kita katakan i'rabnya apa? Nasab ataupun mansub. Tandanya dengan apa? Fathah ataupun fathatain. Mengapa al-masjida diberi tanda fathah? Karena berawalan alif lam. Mengapa masjidan diberi tanda fathatain? Karena tidak berawalan dengan apa? Dengan alif lam. Itu yang pertama, yaitu apa? Untuk isim apa? Mufrad. Yang kedua pemirsa, ya, tanda fathah ataupun fathatain digunakan pada apa? Naam, jam'ut taksiri, ya, jam'ut taksiri, jam'ut taksiri, yaitu apa? Kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia tidak beraturan. Ya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwasanya jamak taksir di sini ada yang lil aqili menunjukkan arti manusia, ada pula yang apa? Li ghairil aqili menunjukkan arti selain manusia. Maka ketika kita mengambil bentuk jamak taksir di dalam kamus, contohnya apa tadi? Kata al-kutubu. Apa? Naam. Al-kutub. Naam. Ketika dia mansub, maka tandanya dengan apa pemirsa?
dengan fathah, maka al-kutuba. Artinya beberapa kitab itu. Dia berawalan dengan al, maka harus dengan fathah. Bila alnya dihilangkan, maka dia menjadi apa? Perhatikan baik-baik, ya. Nah, maka dia bisa menjadi seperti ini. Nah, kutuban. Ya, perhatikan. Kutuban. Tadi ya, kaidah yang saya sebutkan, bila didapati huruf hijaiyah, kemudian disematkan padanya tanda apa tadi? Fathatain, maka pastikan sesudahnya ditambah huruf alif tegak, alif lurus, ya kan, dikecualikan pada hamzah dan tak marbutoh, tak yang melingkar. Jadi kutuban di sini tandanya dengan apa? Dengan fathatain. Apa alasannya? Tidak berawalan dengan alif lam, ya. Jadi al-kutuba, kutuban. Ya, sama-sama menunjukkan apa? Ya, bilangan lebih dari 2 dan dia tidak beraturan. Contoh yang lain misalnya apa? Al-aulad. 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 Ya. Ketika alnya dihilangkan, maka dia menjadi apa? Naam, perhatikan baik-baik. Auladan. Naam, auladan. Al-aulad, perhatikan, dia nasab mansub dengan apa? Fathah. Alasannya apa? Karena dia jamak taksir. Ya. Jadi jamak taksir menunjukkan arti manusia. Al-kutuba, kutuban menunjukkan selain arti manusia. Maka al-aulada nasabnya dengan fathah. Ketika al dihilangkan menjadi auladan. Apa? Auladan. Nasabnya juga dengan apa? Fathatain. Ya. Jadi alamatun nasbil ismi dengan fathah ataupun fathatain, ya, digunakan pada apa? Isim mufrad. Dan yang kedua adalah digunakan pada apa? Jamak taksir. Ya, baik lil aqili ataupun li ghairil aqili. Lil aqili contohnya apa? Al aulada, beberapa anak laki-laki itu. Auladan, beberapa anak laki-laki. Jamak taksir li ghairil aqil yang menunjukkan arti selain manusia, contohnya apa? Al-kutuba, beberapa buku tersebut. Kutuban, beberapa buku. Ya. Ini semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Kemudian ya, masuk yaitu apa? I'rab isim yang terakhir. Jadi alamatun nasbil ismi dengan fathah fathatain digunakan untuk apa? Mufrad, mudzakkar muannas, dan jamak taksir lil aqil atau li ghairil aqil. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Ya, tolong pemirsa diperhatikan baik-baik, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Yaitu apa? Alamatu apa? Jarril ismi. Alamatu apa? Jarril ismi. Nah, ya, ini pembahasan yang terakhir. Tanda-tanda jernya apa? Isim. Ya, salah satunya adalah apa? Tanda jer dengan kasrah ataupun dengan apa? Kasratain. Saya ulang sekali lagi, kasrah ya untuk yang berawalan dengan alif lam, kasratain untuk yang tidak berawalan dengan alif lam. Ingat, tanda jernya isim dengan kasrah ataupun kasratain, pemirsa, ya. Ini digunakan yang pertama adalah sama. Untuk apa? Ismul mufradi. Ismul mufradi. Kata yang menunjukkan bilangan tunggal. Baik dia berjenis apa? Mudzakkar ataupun dia berjenis apa? Muannats. Apa artinya mudzakkar? Berjenis laki-laki. Ya, muannas berjenis apa? Perempuan. Ya, contohnya, dan ingat ya pemirsa, kata ya bila tidak dipengaruhi oleh apa-apa, maka tidak boleh dirubah dari tanda dhammah ataupun dhammatain. Berarti apa? Dia berubah dengan kasrah atau kasratain, pasti ada sebabnya, pasti ada yang mempengaruhinya. Nah, kita akan mempelajari alamatu jarril ismi.
Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kapan isim itu rafa, ya, kapan isim itu nasab, kapan isim itu apa? Jar. Insya Allah akan kita pelajari. Yang penting saya nasihatkan kepada pemirsa yang menginginkan untuk bisa mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab dengan baik dan benar, untuk memiliki kesabaran, untuk memiliki semangat, keistiqomahan, ya, ketelatenan. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tanda jar, ya, salah satunya adalah kasrah ataupun kasratain. Di mana tanda itu digunakan? Yang pertama adalah untuk ismul mufrad, kata benda yang menunjukkan bilangan tunggal. Saya ulang sekali lagi, dari mana kita bisa mengetahui kata tersebut menunjukkan bilangan tunggal? Ingat, bila secara umum kata tersebut tidak berakhiran dengan ani, aini, una, ina, dan at. Jika pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata tersebut tidak berakhiran dengan apa? Naam, ani, ya, aini, ya, una, ya, ina, dan apa? At. Maka hukumi secara umum kata tersebut adalah apa? Mufrad. Apa artinya mufrad? Menunjukkan arti bilangan tunggal. Ingat, ani, aini, ya, milik mutanna, ya, mutanna, yaitu kata yang menunjukkan bilangan dualis. Jadi jika pemirsa mendapati kata berakhiran dengan ani ataupun aini, katakan dia mutanna. Mutanna artinya apa? Menunjukkan bilangan dualis. Ketika pemirsa mendapati kata berakhiran dengan una ataupun ina, pastikan dia apa? Naam, jamak mudzakkar apa? Salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia menunjukkan jenis apa? Laki-laki. Yang terakhir adalah at. Dia bisa dibaca apa? Atu ataupun atun. Juga dia bisa dibaca ati ataupun atin. Di mana at ini digunakan? Yaitu pada, pemirsa perhatikan baik-baik, jam'ul muannatsis salim, ya. Apa itu jamak muannats salim? Kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia menunjukkan jenis perempuan. Ya, kemarin telah kita singgung pemirsa. Jadi ini saya ulang, saya tegaskan lagi agar pemirsa benar-benar apa? Bisa memahami apa sih mufrad itu, apa sih tunggal itu, yaitu kata dalam bahasa Arab, ya, yang secara umum kata tersebut tidak berakhiran dengan ani, aini, una, ina, dan at. Ani, aini milik musanna, una, ina milik jamak mudzakkar salim, at milik jamak muannas salim. Semoga ini dimengerti dengan baik dan benar. Nah, kita akan lanjutkan alamatu jarril ismi. Yaitu apa? Tanda apa? Jarnya isim, salah satunya dengan kasrah ataupun kasratain. Kasrah digunakan untuk yang berawalan al, kasratain digunakan untuk yang tidak berawalan alif lam. Di mana tanda tersebut digunakan? Yaitu pada isim mufrad, ya, baik mudzakkar ataupun muannas. Contoh misalnya kata at-talibu, at-talib, oke, at-talibi. Perhatikan, suatu kata, ya, tidak mungkin dia tiba-tiba berharokat kasrah ataupun kasratain, fathah ataupun fathatain, melainkan karena ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebabnya itu insya Allah akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. At-talibi, seorang siswa tersebut, dia jar dengan tanda apa? Kasrah. Alasannya apa? Karena berawalan dengan al.
Bila al ini kita hilangkan, maka dia berubah menjadi apa? Naam, talibin. Perhatikan, talibin. Ya, seorang apa? Siswa. At-talibi, seorang siswa tersebut. Talibin, siswa tersebut. Ya. Mengapa ini kita katakan dia apa? Ya jer, karena dia berakhiran dengan kasrah. Ya, bisa dipahami ya? Atau misalnya contoh lain. Al-madrasah, Naam. Rasati. Ya, ketika alnya dihilangkan maka dia berubah menjadi apa? Madrasatin. Naam. Madrasatin. Al-madrasati tanda jer dengan apa? Kasrah karena berawalan al. Madrasatin tanda jernya dengan kasraten karena tidak berawalan dengan al. Jadi al-madrasati sekolahan itu, sekolahan tersebut. Madrasatin sebuah sekolahan. Ya, jadi dia menunjukkan arti khusus, sudah diketahui ini menunjukkan arti umum. Ya, at-talibi, talibin, kasrah, kasratain. Al-madrasati, kasrah, madrasatin, madrasatin dengan kasratain. Pertanyaannya, apakah tanda jer kasrah kasratain hanya digunakan pada isim mufrad saja? Tidak, pemirsa. Tapi juga digunakan pada apa? Bentuk yang kedua. Perhatikan pemirsa. Apa bentuk yang kedua? Yaitu digunakan pada apa? Naam. Jam'ul muannatsis salimi. Apa itu jamak muannats salim? Yaitu kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis perempuan dan dia selamat. Jamak muannats salim bisa kita tandai dengan apa? Melihat bentuk akhirnya. Bagaimana akhirannya? Perhatikan baik-baik. Tadi sudah disebutkan. Yaitu ketika dia berakhiran dengan at. Maka ketika pemirsa mendapati kata misalnya apa? As-so-imat. Naam. As-so-imat. Ya kan? Beberapa perempuan yang berpuasa itu. Maka kalau dia jer dengan apa? Kasrah. Ketika alnya dihilangkan, maka dia menjadi apa? Naam. Imatin. Perhatikan baik-baik. Jadi tanda jer kasrah ataupun kasratin selain untuk mufrad juga untuk jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Kata yang berbilang lebih dari 2, berjenis perempuan dan dia selamat. Bagaimana cirinya? Lihat akhirannya. Perhatikan. As-shaimat berakhiran dengan at. Shaimat berakhiran dengan at. Ketika majrur, ketika jer, pastikan bila ada alnya dia dengan apa? Kasrah. Bila tidak ada alnya, maka dia dengan apa? Kasratain. Ya, bisa dipahami insyaallah ya. Begitu pula dengan apa? Contoh yang lain misalnya al-muslimati. Al-muslimati. Beberapa muslimah itu. Ketika alnya dihilangkan maka menjadi apa? Naam, muslimatin. Beberapa muslimah. Ya. Mengapa al-muslimat? Muslimat kita katakan jamak muannats salim, lihat akhirannya. At, ada fathah, ada alif, ada tak terbuka. Ya. Shaimat, as-shaimat, ada fathah, ada alif, ada tak terbuka. Nah, ketika kata tersebut berkedudukan i'rabnya jar ataupun majrur, pastikan salah satunya dengan apa? Kasrah ataupun kasratain. Dengan apa? Kasrah, kasratain. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, pemirsa, ya, yang ketiga. Yang ketiga, alamatu jarril ismi, tanda-tanda jarnya isim, salah satunya dengan kasrah kasratain digunakan untuk apa? Yang ketiga, pemirsa, tolong diperhatikan baik-baik, yaitu untuk apa? Naam, jam'ut
taksir. Ya, jam'ut taksiri. Baik apa? Lil aqili. Naam. Ataupun apa? Li ghairil aqili. Lil aqili ataupun li ghairil aqili. Menunjukkan baik menunjukkan arti manusia ataupun selain manusia. Gitu ya. Jadi ketika pemirsa mendapati kata yang berbilang lebih dari 2 dan dia tidak beraturan, caranya bagaimana bisa mengetahui itu jamak taksir? Punya hafalan, lihat kamus, atau bertanya dengan apa? Yang punya bahasa. Ya kan? Bertanya dengan yang punya bahasa. Dan tadi telah saya jelaskan, kalau pemirsa tidak punya hafalan, tidak pula apa mampu bertanya dengan orang Arab itu sendiri, maka caranya untuk mengetahui jamak taksir adalah apa? Buka kamus. Di mana jamak taksir itu ada? Tadi sudah disampaikan, yaitu apa? Terletak setelah huruf apa? Jim. Maka sebelum huruf jim menunjukkan bilangan tunggal isim mufrad, sesudah huruf jim menunjukkan apa? Jamak taksir. Apa tadi contohnya? Kitabun, kutubun, qalamun, aqlam, masjidun, masajid, baitun, buyutun, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke. Jadi jamak taksir ya adalah kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia tidak beraturan, tidak memiliki ciri yang khusus. Ya, tapi tertumpu kepada apa? Kita melihat ke dalam kamus. Contoh bentuk jamak taksir yang apa? Dia i'rabnya kedudukannya jar dengan tanda apa? Kasrah atau kasratain. Contohnya apa, pemirsa? Kata apa? Masjidun, masajid. Oke. Masajid. Nah, atau kata yang lain. Yaitu apa? Misalnya tadi al-kutubu. Nah, al-kutubi. Ketika alnya dihilangkan maka menjadi apa pemirsa? Kutubin. Nah, jadi al-kutubi, kutubin, ya. Artinya sama pemirsa, baik dia berharokat dhammah dhammatain, fathah fathatain ataupun apa? Kasrah kasratain. Baik kedudukan dia apa? Rafa, nasab ataupun jar, artinya sama dalam bahasa kita. Hanya beda kedudukan dia di dalam kalimat. Maka ketika pemirsa mendapati kata al-kutubi, ya, artinya beberapa kitab tersebut, ingat di sini tanda jarnya dengan apa? Kasrah. Kutubin di sini dengan apa? Kasraten. Apa alasannya? Karena dia jamak taksir. Atau misalnya contoh apa tadi? Ya, al-aulad. Nah, al-auladi. Perhatikan, beberapa anak laki-laki itu. Ketika alnya dihilangkan, ketika alnya dibuang, maka menjadi apa? Naam. Auladin. Ya, dengan apa? Dengan kasratain. Ini hal-hal penting yang harus pemirsa apa? Ketahui bersama, bahwa tanda ya rafa, nasab ya dan jar itu ada yang apa? Ya, ada yang asli ya seperti yang dijelaskan di buku kita, ada pula yang apa? Ya, yang cabangnya seperti yang dijelaskan di halaman 51 bagian bawah dan di halaman 52. Jadi tanda i'rab itu ya baik rafa, nasab ataupun jar ada yang asli ya, tadi saya sebutkan asli, ada dhammah dhammatain, ada fathah fathatain, ada pula apa? Kasrah kasratain. Ada apa? Kasrah kasratain. Di halaman 52 bagian atas ada pula tanda ya i'rab yang cabangnya. Ya seperti apa? Ya seperti alif. Ya seperti waw sukun, ya seperti apa? Seperti ya. Ini ya hal penting yang harus pemirsa pahami. Jadi keterangan ini ya saya sampaikan lagi, saya ulang lagi agar pemirsa benar-benar bisa memahami bahwa perubahan akhir pada isim itu ada 3 istilah. Istilah yang pertama adalah rafa ataupun marfu.
Istilah yang kedua adalah nasab ataupun mansub, dan istilah yang terakhir adalah jar ataupun apa? Majrur. Tanda asli daripada rafa marfu dengan apa? Dhammah ataupun dhammatain. Tanda asli pada nasab ataupun mansub adalah dengan apa? Fathah ataupun fathatain. Tanda asli pada jar ataupun majrur adalah dengan apa? Kasrah ataupun kasratain. Selain tanda asli, di sana ada tanda apa? Cabangnya, ada tanda cabangnya. Ya, salah satunya ketika marfu ada alif. Ya, maksudnya ani. Ya, ketika apa? Ya, marfu ada waw sukun, maksudnya apa? Una. Ya, dan semisalnya. Begitu pula apa? Ya, ketika dia ya, contohnya mansub ada dengan ya, maksudnya apa? Aini ataupun ina. Begitu pula ketika jar ataupun majrur ada tanda cabangnya. Jadi ada aslinya, tanda asli, ada pula tanda cabangnya. Nah, kesempatan kali ini saya menjelaskan ya supaya dipahami oleh pemirsa dengan baik dan benar, yaitu tanda asli dari apa? Rafa, dhammah dhammatain, nasab fathah fathatain, jar kasrah kasratain. Semoga pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik dan benar oleh pemirsa, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan dan pahala atas apa yang kita usahakan ini. Saya sampaikan marhaban bi syahri Ramadan. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ya, dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Rabbul Alamin untuk bisa memaksimalkan ya bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dengan memperbanyak amal saleh, menjaga ibadah puasa kita, dan menjaga qiyamul lail kita, tilawah kita, dan amal-amal kebaikan kita. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan masukkan kami ya Rabb ke dalam golongan hamba-hambamu yang selamat fid dunya dan selamat nanti fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.